Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan alur input dan output dari dua soal yang ada. Masuk ke soal yang pertama. Di sini kita melakukan import, kemudian dapat kelas program dan fungsi main yang akan otomatis dieksekusi pertama kali. Di sini kita membuat variabel bernama QW dengan tipe data QW yang di dalamnya adalah string. Kemudian kita melakukan perulangan infinite tanpa batas. Di sini kita menampilkan print output untuk penjelasan kepada user. Di sini ada menu yang pertama untuk menambah nasabah ke antrian, menu kedua layani nasabah, ketiga untuk menampilkan antrian, dan keempat untuk keluar dari program. Dan kemudian user akan diminta inputan untuk menu-menu yang ada dan dimasukkan ke dalam variabel choice. Kemudian variabel choice ini diseleksi menu apa yang user pilih. Jika user memilih yang pertama, maka masuk ke bagian penambahan nasabah ke dalam antrian. Di sini user diminta untuk memasukkan nama dari nasabah dan kemudian disimpan ke dalam variabel bernama name, dan kemudian variabel QW ditambah dengan objek name dan console writeline menampilkan output nama ditambahkan ke dalam antrian sehingga nama yang user masukkan akan ditambahkan ke dalam antrian variabel QW. Kemudian jika user memilih menu yang kedua, yakni layani nasabah, maka antrian yang pertama akan dilayani dan kemudian antrian tersebut akan dihapus. Namun di sini kita melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah ada antrian. Jika ada, maka kita eksekusi. Jika tidak ada, maka tampilkan kalimat antrian kosong. Jika ada nasabah di dalam antrian, maka nasabah yang paling depan akan disimpan ke dalam variabel bernama served dan kemudian ditampilkan nasabah yang dilayani, yakni nasabah yang paling depan. Nah, kemudian nasabah tersebut akan dihapus setelah dilayani. Kemudian jika memilih yang ketiga, maka akan menampilkan antrian-antrian yang ada di variabel QW, yang dimana di sini akan dipisahkan setiap objek-objek yang ada di QW dengan tanda koma ditambah spasi. Alhasil contohnya Joni, Rama, dan yang lainnya. Kemudian jika memilih yang keempat, maka akan keluar dari program dengan cara return. Jika memilih di luar dari menu-menu yang ada, maka masuk ke dalam choice switch bagian default, di mana akan menampilkan pilihan tidak valid. Seperti itu. Kemudian akan saya coba running. Di sini input
tambahkan nasabah ke antrian adalah bagian input. Saya coba input. Kemudian saya perlu masukkan nama nasabah, contohnya adalah Huda. Kemudian kita bisa melakukan output di menu yang ketiga, tampilkan antrian. Kita masuk ke menu ketiga, maka di sini ada tampilan antrian saat ini Huda. Ini adalah output. Kemudian untuk menu yang kedua, maka nasabah yang ada di antrian paling depan yakni Huda akan dilayani dan kemudian dihapus. Di sini saya contohkan terlebih dahulu untuk menambah antrian dulu, sehingga kita mendapatkan dua antrian, Huda dan Kamil. Di sini ada Huda dan Kamil. Kita coba untuk layani nasabah. Nasabah yang dilayani tertera yakni Huda, dan kemudian jika kita pilih opsi ketiga lagi, maka hanya ada Kamil yang tersisa. Kemudian untuk menu 4 yakni untuk keluar dari program. Baik, itu yang untuk program yang pertama. Kemudian di sini terdapat program yang kedua. Sama, kita melakukan import package-package yang diperlukan. Kemudian terdapat kelas bernama program 2 dan fungsi main yang otomatis akan dieksekusi di awal pengeksekusian. Di sini kita membuat dua variabel yang bernama undo stack dan redo stack, masing-masing memiliki jenis tipe data variabel yang sama yakni stack, dengan menggunakan string sebagai isi datanya. Di sini kita melakukan perulangan infinite sehingga user bisa menggunakan program secara terus-menerus. Kemudian kita menampilkan tampilan untuk bagian-bagian menu. Yang pertama ada menambahkan teks, kedua ada undo, ketiga redo, dan keempat tampilkan dokumen, dan kelima keluar. Jadi program ini adalah simulasi dari undo dan redo. Di sini user diminta untuk memasukkan menu yang dia akan pilih dari 1 sampai 5 dan atau angka, dan akan dimasukkan pilihannya ke dalam variabel choice dengan tipe data integer. Kemudian choice ini diseleksi apa yang user pilih. Jika user memilih menu 1, maka menambahkan teks. Di sini user akan diminta untuk teks apa yang akan ditambahkan. Ya, sebelumnya menampilkan masukan teks. Jadi teks apa yang akan ditambahkan ke dalam dokumen, dan inputan dari user tersebut akan disimpan ke dalam string bernama teks. Dan kemudian bagian yang undo akan di-push, dalam artian akan ditambahkan sebuah objek yakni teks yang telah user inputkan tadi at the top ke yang paling atas. Kemudian yang bagian redo di clear, alias menghapus semua objek yang ada di dalam stack. Kemudian akan diperjelas lagi dengan menampilkan kalimat teks yang tadi user masukkan ditambahkan, seperti itu. Kemudian untuk yang bagian undo, jika memilih pilihan yang kedua, maka kita akan melakukan simulasi undo. Namun di sini kita melakukan pengecekan terlebih dahulu jika bagian undo itu lebih dari 0 objeknya. Jika di bagian undo stack tidak ada objek sama sekali, maka
akan menampilkan kalimat tidak ada teks di undo. Namun di sini jika ada, maka removes and returns the object at the top of the stack. Bagian objek yang at the top paling atas di dalam undo stack akan di removes, namun juga di return atau dimasukkan ke dalam variabel bernama last text. Setelah dihapus, kemudian bagian redo stack, bagian yang redo akan di-push, akan ditambahkan at the top, di atas, paling atas, dengan objek yang baru saja dihapus dari undo stack. Dan kemudian akan diperjelas dengan kalimat undo dilakukan, teks yang telah dihapus dihapus. Lanjut, jika user memilih yang ketiga, maka akan dilakukan simulasi redo. Sama seperti undo juga dilakukan pengecekan jika objek yang di dalam redo stack jumlahnya lebih dari 0. Dengan cara bagian objek yang ada di redo stack yang paling atas di removes dan di-returnkan ke dalam variabel bernama restored text. Setelah di-removes dan disimpan objek tersebut dalam restored text, bagian variabel undo stack di-push alias ditambahkan objek at the top of the stack dengan objek yang telah dihapus dari redo stack, dan kemudian akan diperjelas dengan kalimat redo dilakukan, teks yang telah dihapus dari redo stack dikembalikan. Namun jika di bagian redo stack jumlahnya tidak lebih dari 0, maka akan diperjelas dengan kalimat tidak ada teks untuk di redo. Kemudian jika user memilih pilihan keempat, maka kita akan menampilkan dokumen yang user telah inputkan atau hasilnya yang dokumen saat ini dengan kalimat dokumen saat ini ditambah string join undo stack, yakni objek-objek yang ada di undo stack dikeluarkan semuanya, digabungkan dan diberikan selisih, yakni dengan spasi. Satu objek dengan objek yang lainnya diberikan spasi. Kemudian jika user memilih yang menu yang kelima, maka akan keluar dari program dengan cara return. Namun jika user memilih di luar dari menu-menu yang telah disediakan, maka akan diperjelas dengan kalimat pilihan tidak valid. Baik, itu untuk penjelasan alurnya. Kemudian untuk input dan outputnya saya akan coba running.
Baik, ini dia. Menu pertama adalah bagian untuk input. Akan saya coba tambahkan. Masukkan teks, saya cocokkan ABC. Kemudian kita bisa melakukan output dengan menu yang keempat, yakni tampilkan dokumen ABC. Kemudian saya coba tambahkan lagi dengan XYZ dan menampilkannya lagi. Di sini ada dua objek, yakni XYZ dan ABC. Kemudian saya coba untuk undo sehingga hasilnya XYZ dihapus dan hanya tersisa ABC. Kita bisa menampilkan dengan menu keempat, yakni hanya ada ABC. Tapi jika ingin redo, kita bisa pilih menu yang ketiga, XYZ dikembalikan dan kita coba tampilkan lagi, maka XYZ ABC telah kembali. Kemudian pilih yang kelima jika ingin keluar. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.